Shalom. Luar biasa kita bertemu lagi Bapak Ibu di dalam kasih anugerah Bapa di surga. Mari kita beri pujian, tepuk tangan bersama. Luar biasa, Tuhan ajaib bagi kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, pada pagi ini kita mau membaca, saya tergerak, kita akan membaca dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-7, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Di sana dituliskan demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Luar biasa Bapak Ibu. Pada pagi ini kita mendapatkan sebuah judul iman yang besar. Jadi Bapak Ibu sebutkan iman yang besar. Nah, ini bukan berbicara mengenai iman yang besar seperti berbentuk fisik, seperti bentuk iman yang besar seperti batu besar. Bukan Bapak Ibu, tidak seperti itu. Bahkan Yesus memberi gambaran atau memberi petunjuk atau menjelaskan bahwa iman, jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau akan dapat memindahkan gunung ini ke laut yang dalam. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata biji sesawi itu adalah biji yang terkecil dari semua biji buah-buah di seluruh dunia. Seluruh tumbuh-tumbuhan manapun, biji sesawi ini yang terkecil. Nah, Bapak Ibu, kenapa biji sesawi? Ternyata biji sesawi ini dia tidak punya seperti kelapa ada tempat untuk pusat hidup, pusat dia bertumbuh ada lubang. Kalau kelapa, kalau biji kacang itu ada tempat yang pusat untuk dia boleh bertumbuh. Titik matanya bertumbuh. Itu. Nah, tapi biji sesawi Bapak Ibu tidak punya titik mata untuk dia bertumbuh kalau ditanam. Jadi maksudnya adalah bulat Bapak Ibu. Biji sesawi ini satu-satunya biji di seluruh dunia yang bulat dan tidak ada mata untuk titik tumbuh kalau itu ditanam. Nah, maksudnya ialah biarpun kecil biji sesawi ini, itu bundar, bulat Bapak Ibu. Nah, iman yang bulat itu adalah iman yang berkenan kepada Tuhan. Iman yang bulat, yang tidak ada lagi reserve apa-apa. Itu betul-betul berkenan ke hadirat Tuhan. Mari kita mempunyai iman yang bulat. Bulat untuk penyerahan kita kepada Tuhan. Bulat untuk percaya kita kepada Tuhan. Bulat untuk tidak ada lagi titik tumbuh atau titik di mana kita dapat melakukan sesuatu. Memang sudah tidak ada lagi. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Itu maksudnya. Nah, perwira ini masuk kepada golongan iman sebesar ini. Padahal Bapak Ibu tahu, perwira ini belum pernah
ikut kebaktiannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu lebih banyak ikut kebaktian daripada perwira ini. Nah, bayangkan ini perwira ini adalah perwira Romawi. Jadi dia masuk golongan penjajah. Jadi dia keras, dia betul-betul bengis. Dan mereka mengeruk harta kekayaannya orang Israel. Dibawa ke kerajaan Romawi. Nah, jadi sebetulnya perwira ini termasuk golongan yang bukan orang Yahudi. Tetapi rupa-rupanya dia banyak mendengar tentang Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus itu melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberi makan 5.000 orang. Bisa hanya 5 roti dan 2 ikan, mampu. Dan apa saja yang dia lakukan selalu berhasil. Jadi dia percaya kepada ucapan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita model perwira ini juga? Perhatikan bahwa perwira ini belum pernah ikut ibadah-ibadahnya Tuhan Yesus. Nah, kita ini sudah banyak kali ikut ibadah. Kalau tidak disebut ratusan, mungkin sudah ada yang ribuan kali kita ikut ibadah. Kita sudah banyak kali dengar firman Tuhan. Dan baiklah Bapak Ibu, kita mestinya ada pertumbuhan iman. Amin. Katakan, saya harusnya ada pertumbuhan iman. Saya harusnya iman saya makin besar. Harusnya iman saya makin bulat terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat kalau Israel dijajah oleh kerajaan Romawi, berarti mereka dalam keadaan krisis. Orang bertani tidak bisa bertani dengan full. Orang bekerja tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi dalam keadaan krisis ekonomi, banyak kelaparan pada waktu itu. Oleh karena semua diperas, dibawa pergi ke kerajaan Romawi. Semua hasil bumi, hasil pertanian, hasil apapun, tambang-tambang dibawa kepada kerajaan Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, krisis ekonomi, ada banyak kelaparan, resesi terjadi. Tidak ada yang memimpin sebagai orang yang diandalkan. Ada Yesus yang bisa membuat mujizat. Yesus bisa berkata apapun terjadi. Dan diharapkan oleh orang-orang Yahudi, Yesus inilah yang akan membebaskan secara fisik untuk membela dari jajahan Romawi. Tetapi tujuan Yesus bukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat kenapa orang-orang Yahudi betul-betul percaya. Perwira ini percaya, padahal dia perwira Romawi. Nah, ternyata perwira Romawi ini dia telah berbuat baik kepada bangsa-bangsa Israel. Bangsa Israel di dalam krisis ekonomi ini, perwira ini dia membantu sembako, dia membantu perekonomian. Dia kirim beras, dia kirim makanan, dia kirim obat-obatan untuk orang sakit dari bangsa Israel. Jadi dia menarik hati, dia menarik perhatian dan mengambil hati orang-orang Israel. Sampai pemimpin-pemimpin di Israel ini, pemimpin-pemimpin agama bersimpati kepadanya. Karena apa? Dia memberi sembako, dia memberi pengobatan-pengobatan kepada orang-orang sakit gratis, tidak usah bayar. Dan dikatakan dia membangun rumah ibadahnya orang Yahudi. Di dalam ayat 4 dan 5, saya akan bacakan ayat 4 dan 5. Walaupun nanti kita akan baca sebentar. Nih, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus. Katanya, ia layak engkau tolong. Kenapa? Sebab ia mengasihi bangsa kita. Loh, kenapa mengasihinya diucapkan? Dia bantu pengobatan. Dia bantu sembako. Orang-orang miskin dilayani oleh perwira ini dengan biaya-biaya yang tidak usah dikembalikan. Jadi menarik simpati mereka. Lalu dia membantu pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sangat menarik bagi kita. Mestinya kita menjadi perwira seperti perwira ini. Kita menjadi orang seperti perwira ini. Kita mesti suka membantu orang-orang miskin yang tidak mempunyai sumber ekonomi. Kita mestinya tergerak. Kita mesti ada kerelaan untuk membantu pekerjaan Tuhan di gereja kita, di tempat yang dimana kita beribadah. Ini perwira ini, dia perwira Romawi, tapi dia membangunkan gedung gereja utuh bagi orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya pemimpin-pemimpin agama mau disuruh oleh dia pergi kepada Yesus. Lalu mereka katakan, Tuhan Yesus, dia layak engkau tolong. Karena dia membantu mengasihi kami. Dinyatakan kasih itu dengan pengobatan-pengobatan. Dinyatakan kasih itu dengan memberi pemberian-pemberian untuk kehidupan rakyat kami. Dan dia membangun pembangunan gereja. Nah, Bapak Ibu,
marilah kita melihat perwira ini. Adakah kita punya gaya hidup seperti perwira ini? Baiklah kita mengikutinya. Amin. Luar biasa. Nah, kita sekarang mau melihat kenapa keteladanan perwira ini bagi kita harus kita pahami, harus kita terima atau kita jadikan sebagai teladan bagi hidup kita. Yang pertama, perwira ini dia percaya kepada diri pribadi Yesus Kristus ini, dia percaya. Kenapa dia percaya? Sebab apa yang Yesus katakan ternyata itu terjadi. Nah, mestinya apa yang kita ucapkan juga di dalam hidup kita, di dalam ucapan-ucapan kita, baik bisnis, baik apa saja, mari kita tidak ingkar janji terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita rundingkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Kita harusnya betul-betul melakukannya, Bapak Ibu. Yesus dia melakukan, dia katakan, aku memberi makan 5.000 orang. Benar terjadi. Sementara orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi tidak pernah memikirkan hal seperti ini. Dan Yesus mengambil alih situasi krisis lalu menjadi sukacita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang menarik perhatian perwira ini terhadap Yesus. Dia membangkitkan orang mati. Itu didengarkan, terkabar ke seluruh dunia waktu itu. Penuh kasih, suka menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Itu dibantu oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Luar biasa tuh. Ia menyembuhkan orang-orang sakit, tidak usah bayar. Dia mengusir setan, bangkitkan orang mati, tidak usah bayar. Sementara ada banyak tabib di Israel. Kalau tidak bayar, mereka tidak mau melakukan sesuatu. Tapi Yesus ini dia datang. Dia katakan, setan engkau keluar dari orang ini. Setannya keluar. Dan itu terkabar. Dan perwira ini dengar, Bapak Ibu. Dan seluruh perwira-perwira Romawi tahu, sampai rajanya juga tahu. Herodes juga tahu. Dan seluruhnya. Nah, makanya Bapak Ibu, mari kita mau melihat hal ini. Dia percaya kepada diri pribadi, karakter Yesus yang baik dipercaya oleh perwira ini. Nah, mestinya kita mempunyai karakter minimal seperti Tuhan Yesus. Walaupun tidak penuh kita melakukannya, tetapi kita punya hati untuk melakukan apa-apa yang Tuhan Yesus lakukan juga. Amin. Memang kita tidak sempurna-sempurna banget, tetapi kita punya hati untuk melakukannya. Itu saja sudah memuliakan Tuhan. Apalagi kalau kita betul-betul melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Biarlah Tuhan yang mampukan Bapak Ibu untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Pujilah nama Tuhan. Sampai mereka datang kepada Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin agama ini, ahli-ahli Taurat, tidak gampang untuk menyuruh mereka. Tapi waktu perwira ini katakan, hai bapak-bapak pemimpin, kalian kan dengar, Yesus ini orang yang menyembuhkan orang sakit, orang yang menolong orang-orang berdosa, orang yang menolong, dan seluruhnya gratis. Dan saya punya perwira, saya punya hamba yang mengikut saya, sakit hampir mati. Tolong pergi kepada Tuhan Yesus untuk dia sembuhkan hambaku perwira ini, hambaku yang sakit ini. Lalu mereka beramai-ramai pergi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ia layak engkau tolong, karena dia mengasihi bangsa kita, dan dia membangunkan rumah ibadah kami utuh dibangun oleh dia. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang suka berkorban bagi orang yang perlu pertolongan adalah orang-orang yang layak ditolong oleh Tuhan. Orang yang layak ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu yang suka memberi bagi pekerjaan Tuhan, jangan jemu-jemu memberi kalau memang kita rasa ada berkat, kita rasa kita perlu bantu pekerjaan Tuhan. Karena Bapak Ibu layak ditolong oleh Tuhan. Hanya memang tidak boleh menuntut. Kita perlu berserah aja pada Tuhan. Yang pokok hati kita tahu apa yang kita lakukan ini berkenan di hadirat Tuhan. Bukan cari muka kepada Tuhan, tidak. Kita memang melakukan praktek firman Tuhan. Orang yang suka memberi, dikatakan mereka akan diberi. Orang yang suka berkorban, mereka akan diberi korban oleh Tuhan. Mereka akan dibalas oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mau menjadi seorang seperti perwira ini. Layak ditolong oleh Tuhan. Dan Yesus memang betul-betul datang menolongnya. Nah, lihat Bapak Ibu, itu yang perlu kita lihat yang pertama di dalam perwira ini. Lalu yang kedua, perwira ini percaya pada ucapan-ucapan Yesus. Yang sebetulnya itu adalah firman Allah, Bapak Ibu. Dia percaya kepada ucapan-ucapan Yesus.
Dan dia juga percaya pada kuasa yang ditampilkan oleh Yesus. Coba di dalam ayat 7. Dalam ayat 7 dia katakan seperti ini, Bapak Ibu. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lihat Bapak Ibu. Katakan sepatah kata loh. Coba sebut sama-sama. Katakan sepatah kata. Katakan sepatah kata. Jadi perwira ini percaya kalau Yesus mengucapkan sesuatu kata apapun, hambanya akan sembuh. Coba Bapak Ibu bayangkan, iman yang model ini masih sulit untuk ada di dalam bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kita ini sudah dengar firman Tuhan ratusan kali, ribuan patah kata. Kita dengar di kaset-kaset, kita dengar di video-video, kita dengar khotbah-khotbah. Banyak pendeta berkhotbah tentang firman Tuhan. Ada ratusan patah kata, ada ribuan patah kata yang kita sudah dengar. Tapi banyak orang masih belum berubah. Masih banyak orang yang belum berubah. Yang berselingkuhlah masih tetap berselingkuh. Yang mencuri masih tetap mencuri. Yang berdusta masih tetap berdusta. Yang mabuk-mabukan masih tetap mabuk-mabukan. Yang betul-betul ingin bercerai masih tetap rindu bercerai. Padahal sudah ribuan kali dengar firman Tuhan. Sudah bertahun-tahun ikut kebaktian. Beratus-ratus kali ikut kebaktian. Dengar firman Tuhan. Ribuan patah kata. Ini perwira ini luar biasa. Satu patah kata. Dia percaya pasti menolong. Pasti menyembuhkan. Pasti memberi terobosan. Pasti memberi pencerahan. Pasti tertolong. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Bukan. Cuma satu kata saja. Dan hebatnya dia belum pernah bertemu dengan Yesus ini. Lalu apa yang Yesus lakukan? Tapi dia juga menjelaskan kenapa? Sebab aku ini seorang bawahan. Memang perwira tapi masih bawahan. Di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, "Hei, pergi engkau kopral," maka ia pergi. Kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Kepada hambaku ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Ayat 9 lihat. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Padahal orang Israel adalah orang kekasihnya Allah. Orang Israel adalah orang yang betul-betul menjadi milik Allah. Disebut umat perjanjian Allah yang menjadi Allah sendiri yang bertakhta di atas Israel, bangsa Israel. Tapi iman yang seperti perwira ini belum pernah dilihat oleh Yesus selama Yesus melayani di Israel. Nah, lihat Bapak Ibu, sampai dia mendapat pujian. Nah, mestinya kita ini sudah lama ikut Tuhan, sudah namanya puluhan tahun, apalagi sudah sering melayani dan sudah hidup dalam pelayanan. Harusnya iman kita menjadi besar Bapak Ibu. Atau minimal istilahnya menjadi kuat. Tidak gampang goyah. Tidak gampang mundur. Tidak gampang kecewa. Tidak gampang kritik-kritik. Tidak gampang memvonis-vonis yang hanya yang dicari itu kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu, mari kita mencontoh perwira ini. Satu kata saja, hambaku akan sembuh. Nah, kita ini banyak kali sudah ribuan kata yang kita dengar. Bahkan kita baca firman Tuhan, tapi belum pernah yakin-yakin saja. Tapi biarlah pagi ini kita menjadi lebih yakin. Karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mau percaya. Luar biasa Tuhan ini. Dia percaya pada ucapan-ucapan yang Yesus katakan. Nah, lalu di dalam ayat 8. Ia percaya pada perintah-perintah Tuhan Yesus. Karena dia berkata, "Saya ini perwira tapi masih bawahan. Kalau aku perintahkan seorang bawahan, dia pasti pergi. Kalau aku suruh datang, dia pasti datang." Nah, Yesus ini bukan sebagai bawahannya. Yesus ini dia pandang sebagai orang yang paling berkuasa dari seluruh perwira yang pernah ada. Itu pandangannya perwira ini. Jadi perwira ini memandang Yesus itu sebagai orang yang lebih hebat dari kerajaan Romawi. Raja Romawi, Kaisar Romawi. Dia anggap Yesus ini lebih tinggi daripada
daripada Raja Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita punya kepercayaan seperti perwira ini dalam hidup kita. Kalau kita punya kepercayaan seperti perwira ini, Bapak Ibu, tidak terlalu sulit untuk kita mendapatkan terobosan. Tidak terlalu sulit kita mendapatkan jalan keluar. Tidak terlalu sulit kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Tidak terlalu sulit kita mendapatkan jalan-jalan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Seperti apa yang kita hadapi saat ini. Begitu sulit-sulitnya. Waktu itu, begitu kelaparan terjadi. Sebab dalam penjajahan. Tetapi ada iman dari perwira ini. Sehingga banyak orang tertolong. Banyak orang diberkati. Iman sebesar ini. Nah, iman sebesar apa? Iman sebesar percaya kepada pribadi Yesus. Iman sebesar percaya kepada firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita mau mempercayai semua firman yang kita dapatkan. Amin. Kita percayai supaya mendatangkan efektif yang signifikan bagi hidup kita. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, perwira itu betul-betul rendah hati, Bapak Ibu. Sangat rendah hati. Coba kita lihat bagaimana dia rendah hati. Nah, dikatakan bahwa di dalam ayat 6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin Yahudi ini. Dan ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus. Apa yang dia ucapkan? Dia bilang kepada Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Loh, lihat Bapak Ibu. Perwira tinggi loh Bapak Ibu. Ya ini mungkin katakanlah mungkin ini kolonel atau brigjen lah, katakanlah begitu. Nah, karena di atasnya brigjen masih ada lagi letjen dan masih ada lagi jenderal bintang 4. Nah, jadi kemungkinan ini perwira 1 bintang. Nah, lalu dia bilang jangan, aku tidak layak. Nah, dia adalah orang yang dihormati di dalam kerajaan Romawi. Sampai dia ditugaskan sebagai perwira tinggi di tempat jajahan, yaitu Israel. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini siapa? Lalu kita mulai sombong dengan Tuhan. Kita ini siapa? Saya ini siapa? Sehingga saya ini, waduh, Tuhan ini kok saya rendahkan di dalam karakter hidup saya. Di dalam cara bicara saya merendahkan Tuhan. Di dalam sikap-sikap saya merendahkan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ada kesadaran penuh. Seperti perwira ini, dia pangkatnya tinggi. Kalau saya menduga dia ini bintang 1, brigjen. Di atasnya brigjen ada majen. Di atasnya majen ada letjen. Di atasnya letjen ada bintang 4. Nah, Bapak Ibu, ini dia bilang, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. No, banyak Bapak Ibu. Dia ada kesadaran penuh tentang dosa juga dalam hidupnya. Aku seorang perwira yang mungkin dia pernah bunuh orang juga ini perwira ini. Dia merasa tidak layak. Mungkin dia pernah menyusahkan orang. Karena jabatannya itu mendorong untuk dia bisa menyusahkan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu, tidak jarang ini terjadi. Tetapi Bapak Ibu, di hadapan Tuhan melihat sikap hati yang benar. Dan Allah atau Tuhan Yesus melihat sikap hati perwira ini yang sungguh-sungguh benar, tulus di hadapannya, di hadapan Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan Yesus memang tidak bertemu langsung dengan perwira ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di dalam orang-orang Israel selama aku ada di Israel ini saat ini. Nah, Bapak Ibu, kita ini sudah dengar firman Tuhan banyak kali, ratusan kali, kalau tidak mau dibilang ribuan kali. Bahkan kita sudah sering melayani juga. Marilah iman kita bertumbuh kuat. Jadi si perwira ini, saya yakin dia pernah bunuh orang. Dia pernah menyusahkan orang karena jabatannya. Dia mentang-mentang, tapi dia bertobat sungguh-sungguh. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Aku ingin diampuni oleh-Mu. Dan Tuhan mengampuni orang model ini. Dosa apa yang Bapak Ibu pernah lakukan? Rasanya tidak ada pengampunan. Dengar, Tuhan mampu mengampuni dosa sebesar, semerah dan sebutek seperti merah, seperti kirmisi. Diampuni menjadi putih seperti salju. Di Yesaya 1 ayat 18.
Bapak Ibu, mari kita menjadi seperti perwira ini. Sadar diri Bapak Ibu. Rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, orang kalau dia rendah hati, dia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya yakin perwira ini ditinggikan oleh Tuhan. Saya yakin. Nah Bapak Ibu, mari kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Pekerjaan apa yang Bapak Ibu kerjakan? Status apa yang Bapak Ibu sekarang ada? Waktu-waktu sekarang masa-masa sulit. Masa-masa di mana ya kalau tidak mau disebut kelaparan, ini makin lama makin sulit. Karena ini situasi ini COVID belum bisa dijinakkan untuk di Indonesia. Belum ditemukan vaksinnya. Sehingga masih terombang-ambing kita. Nah Bapak Ibu, mari kita percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada karakter Yesus. Percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang mampu menolong Bapak Ibu. Dengan sabar hati seperti perwira ini. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara-saudara. Mari saya jemput Bapak Ibu kita berdoa. Marilah kita percaya kepada pribadi Yesus dengan kuasanya. Percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Yesus itu dari Allah. Dan kita percaya kepada ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang berkuasa. Dan kita percaya kerendahan hati itu mendatangkan berkat dan kuasa juga. Luar biasa Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, membawa seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah banyak dengar firman Tuhan. Kami sudah banyak mendengar banyak patah kata firman Tuhan. Tetapi banyak kali kami belum berubah. Biarlah mulai saat ini kami bersikap ada perubahan. Dan kami izinkan firman itu mengubah seluruh karakter hidup kami yang tidak benar menjadi baik di hadapan Tuhan. Dan Engkau berkati semua Bapak Ibu di gereja dan di rumah masing-masing. Atau siapa saja yang menonton video ini, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami patut bersyukur karena Engkau menyembuhkan pada waktu itu. Sekarang juga Engkau menyembuhkan. Bapak Ibu, saya tergerak mau menyembuhkan, mendoakan beberapa orang untuk sakit sembuh. Kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan datang menyembuhkan. Di mana saja Bapak Ibu berada, tumpangkan tangan di tempat yang sakit di dalam tubuh kita, Tuhan akan menyembuhkannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap orang saat ini yang menumpangkan tangan di dalam tubuhnya yang sakit saat ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Perwira ini dia mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia belum pernah bertemu dengan Yesus. Dia hanya mendengar saja. Tetapi dia yakin dan percaya Yesus mampu menyembuhkan. Dan ternyata hambanya menjadi sembuh. Pagi ini pun Tuhan, kami percaya kepada kuasa firman-Mu, kepada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit apapun di dalam tubuh kami saat ini, kami perintahkan menjadi sembuh. Dan penyakitnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan mengerjakan bagi kami sekalian. Untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Kalau ada yang kecewa, ada yang putus asa, Tuhan beri pengharapan. Kalau ada yang merasa tertuduh oleh karena dosa-dosa, Tuhan ampuni Tuhan. Kami percaya Engkau mengerjakannya. Bila mana ada di antara Bapak Ibu yang merasa perlu dibaharui oleh Tuhan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Coba tumpang tangan di dalam hati Bapak Ibu sekalian yang perlu dibaharui. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sudah menumpangkan tangan di hatinya. Perlu dibaharui oleh Tuhan. Saat ini Roh Kudus bekerja membaharui setiap hati. Di setiap roh kami dibaharui oleh Tuhan. Dan menjadi baru lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau mengerjakannya. Oleh karena itu segala hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya akan mendoakan berkat pada Bapak Ibu semua yang hadir di gereja maupun di rumah atau di mana saja. Bapak Ibu, berkat Bapa turun kepada seluruh kehidupan kita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun kepada seluruh kehidupan kita. Rumah tangga kita, pribadi hidup kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang halal. Pekerjaan-pekerjaan yang sedang diupayakan, diperjuangkan, Tuhan berkati. Ada yang jalan buntu, diberi terobosan Tuhan. Dan kami yakin Engkau mampu mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat-Mu. Semua yang percaya berkata,
Amin. Mari kita beri pujian kepada Tuhan.